Namaku Naila, umurku 25, dan minggu lalu aku pindah ke sebuah desa terpencil yang tidak pernah aku jumpai. Namanya Lembah Bening, terdengar seperti tempat pensiunan bagi para penyair. Tapi percayalah, di dunia nyata, lembah ini tidak pernah bening. Hanya sunyi, terlalu sunyi, seolah waktu di sini sudah pensiun jauh sebelum aku lahir. Aku datang seorang diri, ibuku baru saja meninggal 2 bulan lalu, dan yang ia tinggalkan hanyalah sebuah surat, satu kunci berkarat, dan pesan yang kutemukan aneh. Kalau nanti kamu merasa benar-benar sendirian, pulanglah ke rumah nenekmu. Dia akan tahu caranya menjagamu. Masalahnya, aku tak pernah tahu ibuku punya nenek, karena aku belum pernah bertemu sebelumnya, dan begitulah aku berakhir di sebuah rumah tua, berdiri kaku di tepi hutan bambu. Rumah kayu panggung yang terlihat seperti lukisan masa lalu, yang dilupakan dunia. Tapi begitu aku melangkah masuk, rasanya seperti membuka pintu ke dalam diriku sendiri yang lebih tua, lebih asing, dan lebih menakutkan. Akhirnya aku pun masuk ke dalam rumah. Dindingnya masih wangi kayu lawas, langit-langitnya tinggi, dengan lampu gantung yang berayun pelan, meski tak ada angin. Dan di setiap sudut rumah, ada bau melati, lembut, manis, dan janggal. Bau bunga yang tidak pernah kutanam, tidak pernah kubeli, tapi menyambutku seperti keluarga. Aku membersihkan rumah itu sampai sore, lelah tapi lega. Mungkin ini caraku menutup luka, meresahkan kenangan, seolah nenekku ada di sini bersamaku. Malam itu, aku tidur di kamar yang katanya dulu kamar nenek. Ranjangnya besar, kepala tempat tidurnya berukir bunga melati, seperti motif batik tua, kelambunya putih pudar, menggantung tenang, dan bantalnya seolah baru diganti, bersih dingin. Jam 11 malam, listrik sempat mati. Aku pakai lilin. Suasananya cantik, katanya, tapi setelah 2 jam, aku menyadari satu hal. Cantik tidak selalu berarti aman. Jam 1:13, aku terbangun. Jantungku berdebar, bukan karena mimpi, tapi karena ranjangku turun perlahan, seperti ada yang naik ke kasur. Awalnya kupikir aku berhalusinasi, tapi lalu bau melati itu muncul. Kuat, menyengat, sangat dekat. Aku tak bergerak, mataku masih tertutup. Tapi kulitku tahu, ada sesuatu di sebelahku. Dan ketika aku berpikir, itu hanya rasa takut, aku mendengar napas tepat di telingaku. Napas itu seperti bukan napas panik, bukan napas orang asing, tapi napas yang tenang, akrab, seolah dia memang seharusnya ada di situ. Aku ingin menjerit, tapi tubuhku kaku, tanganku dingin. Bahkan kelambu tak lagi diam-ia sedikit berayun. Aku menahan diri untuk tidak membuka mata. Dan ketika akhirnya pagi datang, dengan cahaya mentari menembus celah jendela, aku menemukan kelambu ranjangku terikat dari dalam. Simpulnya rapi, terkunci seperti tangan yang sudah sangat ahli. Aku bangun, tapi bau melati belum pergi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar tidak sendiri. Paginya setelah malam itu, aku duduk lama di teras kayu, ditemani segelas teh yang hambar, dan rasa kantuk yang tak juga datang semalam. Aku pikir ini cuma jet lag emosional, trauma, stres pindahan. Tapi semakin lama aku menatap kebun yang kosong di depan rumah ini, aku tahu ada yang tak wajar. Lalu bau melati yang tadi malam itu masih tersisa, ringan seperti napas terakhir seseorang. Dan sejujurnya, kalau bisa kupilih, aku ingin keluar dari rumah ini dan lari ke tempat di mana orang masih tertawa tanpa bayangan. Tapi takdir adalah semacam perjanjian yang sudah diteken jauh sebelum kita bisa membaca. Hari itu, aku memutuskan keluar rumah untuk mencari orang. Lalu aku melihat rumah tetangga yang letaknya tidak terlalu jauh, hanya butuh 13 langkah menyusuri jalan setapak,
dan menyeberangi jembatan kayu kecil. Seorang ibu tua sedang menyapu halaman dengan rambut dikonde dan sarung batik yang warnanya sudah pudar oleh matahari. "Ibu, permisi. Saya Naila, baru pindah di rumah panggung itu." Belum selesai aku bicara, dia sudah berhenti menyapu. Dia menoleh perlahan. Matanya gelap, bukan karena kebutaan, tapi seolah terlalu lama melihat hal yang seharusnya tidak dilihat. "Kamu tidur di situ semalam?" tanyanya datar. Aku mengangguk. Dia membalikkan badan. "Jangan tanya apa-apa, nak. Kalau malam tiba, jangan nyalakan cermin." Cermin. "Dan kalau bau bunga datang, diam saja, jangan balas." Aku belum sempat bertanya lebih jauh. Dia sudah menutup pintu rumahnya pelan, nyaris sopan, tapi terasa seperti tamparan. Aku mencoba ke rumah berikutnya. Sepasang kakek nenek sedang menjemur daun-daunan di halaman. Aku ulangi pertanyaanku. Kali ini, aku bertanya tentang nenekku, Wagini. Si kakek menjawab sambil menunduk. "Ibumu, yang perempuan kota itu, dulu lari dari sini waktu masih muda. Katanya dia lihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat." "Apa?" tanyaku pelan. "Lupa, tapi dia tak pernah kembali. Sampai hari dia mati." Aku tercekat. Tenggorokanku kering, jantungku seperti tersandung. "Jangan buka ruang di bawah lemari," kata si nenek tiba-tiba. Aku menatapnya. "Lemari mana?" Dia tersenyum, tapi bukan senyum ramah. Senyum seperti orang yang sudah menyerah bertahun-tahun lalu. "Nanti kamu tahu sendiri." Aku pulang sambil membawa rasa yang tak bisa dijelaskan. Di jalan, aku bertemu seorang anak kecil kira-kira 7 atau 8 tahun. Rambutnya diikat 2, dan dia sedang mengikat bunga melati ke benang putih. Anak itu bertanya, "Kamu Kak Naila ya?" katanya. Aku mengangguk pelan. Katanya, "Kamu tidur di tempat yang dulu jadi rumah mayat." Ucapnya ringan, seperti sedang menyebut kata sekolah. "Siapa yang bilang?" Dia menunjuk ke arah rumahku. "Dia yang di dalam cermin. Dia suka orang baru." Aku terpaku, ingin bertanya, tapi anak itu sudah berlari, tertawa seperti sedang bermain petak umpet dengan setan. Malamnya, aku tidak bisa tidur lagi. Jam 23:10, kasurku kembali bergerak, seperti ada seseorang yang duduk pelan di sebelahku. Aku sudah tahu bau melati itu akan datang, tapi malam ini, alhamdulillahnya tidak ada bau yang tercium. Hari ketiga, di rumah nenek, matahari bersinar, tapi sinarnya terasa seperti basa-basi. Angin datang, tapi tidak memberi kabar. Aku bangun lebih pagi dari biasanya. Bukan karena tidur nyenyak, tapi karena tidak tidur sama sekali. Ranjang itu terasa seperti perahu yang membawa mayat kenangan, dan aku kapten yang tak tahu arah. Pagi ini aku memutuskan membereskan kamar, lebih tepatnya mengalihkan pikiranku. Tapi saat aku membuka lemari pakaian untuk mengambil piyama, bunga melati segar ada di dalamnya. Setangkai, basah, masih meneteskan embun. Dan aku tahu, mulai malam ini, aku tidak bisa pergi, bukan karena tak diizinkan, tapi karena aku sudah menjadi bagian dari cerita ini, dan cerita tidak membiarkan tokohnya keluar sebelum selesai.